Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke sebuah gagasan yang terus terang bisa jadi sedikit mengusik ya cara kita memandang kasih. Umumnya kan kita pikir kasih itu soal kenyamanan, kelembutan, ya pokoknya minim gesekan lah. Tapi gimana kalau sumber renungan yang Anda bagikan ini, Benar. gimana kalau kasih yang sejati, yang mendalam, itu justru kadang butuh disiplin, butuh teguran. Kita akan bedah bersama konsep kasih yang mendisiplinkan ini, dasarnya dari tulisan renungan yang Anda kirim, yang akarnya ada di kitab Ulangan pasal 4 sama Wahyu pasal 3. Misi kita, mencoba memahami dari sudut pandang sumber ini ya, bagaimana disiplin itu bisa jadi wujud kasih yang otentik, bukan cuma sekedar hukuman atau ya tanda nggak suka gitu. Siap. Mari kita selami ini. Ya, sumber yang Anda berikan ini memang fokusnya unik ya. Kasih yang mendisiplinkan. Tulisan ini bertumpu pada dua pilar utama dari Alkitab. Pertama, Ulangan pasal 4, khususnya ayat 36 sampai 40. Itu kan melukiskan cara Tuhan berinteraksi, ngajar bangsa Israel lewat pengalaman nyata mereka di padang gurun. Kedua, Wahyu pasal 3 ayat 19. Nah, ini sebuah pernyataan yang sangat langsung gitu, mengaitkan kasih Tuhan dengan tindakan menegur dan menghajar. Jadi intinya sih renungan ini ngajak kita untuk sedikit menggeser perspektif, melihat bahwa kasih dan kesetiaan itu, wah dimensinya lebih luas daripada sekedar hal-hal yang menyenangkan atau menghindari konflik. Ada sisi lain yang mungkin kurang nyaman, tapi justru esensial menurut sumber ini. Dan sisi lain itu seringkali kita hindari banget kan. Konflik, teguran, koreksi, aduh rasanya nggak enak gitu. Tapi menariknya, teks renungan Anda ini bilang, justru kasih dan kesetiaan sejati itu bisa mencakup, yaitu tadi, konflik yang sehat. Tujuannya pun spesifik, bukan ngerusak, tapi malah mempertajam hubungan dan memperbaiki karakter. Wah, ini konsep yang cukup radikal sih sebenarnya. Sumber Anda memberi contoh yang gampang dipahami ya, orang tua yang sayang anaknya. Justru karena sayang, orang tua kan negur kalau anaknya salah. Tujuannya jelas, biar anak belajar, jadi lebih baik, nggak jatuh ke lubang yang sama lagi. Itu bukan karena benci kan, tapi wujud kepedulian. Persis. Disinilah terjadi pergeseran paradigma yang fundamental menurut renungan ini ya. Kasih itu bukan lagi sekedar penerimaan pasif atau pembiaran gitu aja. Tapi kasih dilihat sebagai sebuah kekuatan aktif yang ikut membentuk. Nah, dalam kerangka ini, konflik yang sehat atau teguran itu jadi semacam alat. Alat ya. Iya, alat. Alat untuk apa? Ya untuk pertumbuhan bersama, untuk perbaikan karakter, untuk pendalaman hubungan. Ini jelas menantang pemahaman umum kita yang sering nyamain kasih dengan kondisi adem ayem tanpa riak sama sekali. Padahal, menurut argumen di sumber Anda, gesekan yang konstruktif ini justru bisa jadi bagian vital dari dinamika kasih yang hidup dan sejati. Gitu. Oke. Nah, untuk membuat gagasan ini lebih membumi, sumber Anda kan ngangkat contoh spesifik nih dari sejarah bangsa Israel, seperti yang tertulis di Ulangan pasal 4. Di ayat 36-38 itu, digambarkan interaksi Tuhan yang intens banget. Dia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Dia nunjukin kuasanya lewat apinya yang besar, dan yang penting, dia bertindak karena kasih. Ayat 37 itu eksplisit banget. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, bahkan sampai menghalau bangsa lain. Ini kan bukti kasih yang sangat aktif ya, sangat kuat. Betul sekali. Fondasi kasihnya itu jelas dan nggak terbantahkan. Pemilihan, pembebasan, penyertaan, itu kuat banget. Namun, renungan Anda menyoroti satu detail krusial yang sering terlewat. Di tengah semua demonstrasi kasih dan penyertaan yang luar biasa itu, sumber, Anda menyebutnya Allah menyertai mereka, ternyata ada juga elemen disiplin. Oh, ada disiplinnya juga. Ada. Dikatakan di sana, Tuhan menyertai sambil mendisiplinkan mereka. Kenapa perlu ada disiplin? Nah, sumber renungan Anda ngasih jawaban yang jelas. Tujuannya agar Israel menjadi satu bangsa yang berkualitas dan kudus. Nah, kata kudus di sini maksudnya bukan cuma sekedar suci secara ritual ya, tapi lebih ke dipisahkan, disiapkan secara khusus gitu untuk tujuan Tuhan. Jadi disiplin itu diperlukan biar mereka siap. Siap mental, siap spiritual untuk masuk ke tanah perjanjian, tujuan akhir yang dijanjikan Tuhan.
Oke, jadi persiapan gitu ya? Iya, persiapan. Makanya dalam konteks ini, disiplin itu nggak dilihat sebagai tanda Tuhan marah atau nolak sama sekali bukan. Tapi justru sebagai bagian integral dari proses pembentukan karakter bangsa itu. Ini adalah bisa dibilang investasi kasih Tuhan untuk masa depan mereka. Yang konsisten loh, dari zaman nenek moyang di ayat 37 sampai generasi berikutnya di ayat 40. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari contoh Israel ini, kasih dan disiplin itu kayak dua sisi mata uang yang sama ya dalam perspektif sumber Anda ini. Bukan sesuatu yang bertentangan. Kasih yang sama yang membebaskan mereka dari Mesir, kasih yang milih mereka, itu juga kasih yang ya repot-repot ngajar dan mendisiplinkan di padang gurun. Semuanya demi satu tujuan, kebaikan jangka panjang bangsa itu sendiri. Menarik, menarik. Yang udah dia sediakan. Ini bukan soal menghukum masa lalu, tapi mempersiapkan masa depan. Kasih yang berorientasi pada pertumbuhan. Itu intinya. Nah, kalau Ulangan 4 memberi kita contoh historis ya, gimana kasih dan disiplin ini jalan bareng, sumber Anda kan kemudian ngutip satu ayat lagi. Yang ini rasanya kayak penegasan prinsipnya secara teologis gitu. Ayat ini mungkin cukup mengejutkan sih buat sebagian kita, termasuk mungkin Anda yang lagi dengerin. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalimat kutegor dan kuhajar ini kedengarannya keras banget ya. Gimana sumber renungan ini bantu kita memahami pernyataan yang tampak keras ini dalam bingkai kasih? Bukan cuma penghakiman. Anda benar, ayat ini memang seringkali jadi batu sandungan kalau dibaca sekilas. Tapi dalam alur argumen renungan Anda, ayat ini justru jadi semacam kunci penegas. Perspektif yang ditawarkan adalah begini, mengalami teguran, kutegor, atau bahkan disiplin yang lebih keras, kuhajar, yang bisa berarti hajaran atau didikan keras ya, dari Tuhan itu justru tanda bahwa Anda dikasihi, kukasihi. Justru tanda dikasihi. Wah, kebalik ya. Iya, ini benar-benar memutarbalikkan logika umum kita. Biasanya kan kita mikir kalau hidup susah, ditegur, itu artinya Tuhan nggak seneng, atau kita ditinggalin. Nah, sumber ini bilang sebaliknya. Justru karena dikasihi, maka ada intervensi, gitu. Teguran dilihat sebagai panggilan mendesak untuk ya introspeksi dan perubahan arah. Perhatikan deh bagian akhir ayatnya, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobat di sini bukan sekedar minta maaf ya. Itu kan cuma minta maaf. Bukan, lebih dalam. Perubahan pola pikir, penyesalan yang tulus, dan kemauan untuk berbalik arah. Ini adalah bagian dari proses yang disebut pemurnian. Nah, sumber Anda mengaitkannya lagi dengan tujuan Tuhan bagi Israel, menjadikan kita anaknya yang berkualitas dan kudus. Maksudnya pribadi-pribadi yang siap untuk tujuannya. Jadi, teguran dan hajaran itu dilihat sebagai alat, instrumen kasih untuk mencapai tujuan mulia itu. Bukan untuk ngerumukin, tapi untuk moles kualitas kita. Jadi, wah, implikasinya cukup dalam ya. Kalau gitu, sikap cuek atau membiarkan aja gitu ketika kita melakukan kesalahan atau jalan ke arah yang salah, itu justru bukan tanda kasih sejati dong menurut perspektif ini. Justru intervensi, meskipun rasanya nggak nyaman ya lewat teguran atau disiplin, itu bukti kepedulian yang aktif. Begitu? Itulah kesimpulan logisnya dari argumen yang dibangun dalam renungan Anda ya. Ketidakpedulian atau pembiaran terhadap sesuatu yang destruktif atau salah arah, bisa jadi itu merupakan antitesis dari kasih yang formatif ini. Kasih yang digambarkan di sini adalah kasih yang peduli pada hasil akhir, peduli pada kualitas karakter, pada pertumbuhan. Dan karena kepedulian itulah, kasih ini bersedia mengambil langkah intervensi yang mungkin pahit sesaat, tapi tujuannya untuk kebaikan jangka panjang. Ya kayak dokter lah, ngasih obat pahit, atau bahkan melakukan operasi demi kesembuhan pasiennya, kan gitu ya? Iya, masuk akal analoginya. Nah, ini membawa kita ke bagian refleksi personal nih, buat Anda yang mendengarkan. Sumber renungan ini nggak berhenti di penjelasan konsep aja, tapi langsung nantang kita dengan pertanyaan reflektif yang cukup tajam. Pertama, apakah Anda termasuk orang yang, jujur aja deh, nggak suka ditegur atau dikoreksi? Mungkin reaksi spontan kita itu defensif, merasa diserang, cari pembenaran, atau bahkan malah balik nyerang. Ini reaksi yang manusiawi banget sih. Pertanyaan kedua, yang lebih penting, kalau gitu, gimana seharusnya sikap hati kita saat terima teguran atau tuntunan yang mungkin kita yakini datang dari Tuhan, atau ia lewat orang lain sebagai instrumennya? Renungan ini jelas mendorong kita untuk mengadopsi sikap hati yang baru ya. Sikap hati yang lahir dari pemahaman bahwa disiplin itu bisa jadi merupakan ekspresi kasih. Jadi,
Kalau kita bisa mulai menerima atau setidaknya mempertimbangkan kemungkinan bahwa teguran atau kesulitan itu bisa jadi berasal dari kasih Tuhan yang tak terbatas, seperti yang ditekankan sumber Anda, maka respons kita punya potensi untuk berubah secara fundamental. Gitu. Bukan lagi rasa marah, kepahitan, ngeluh terus, atau merasa jadi korban saat menghadapi koreksi atau situasi sulit. Sebaliknya, sikap yang dianjurkan adalah kesadaran akan kekurangan dan kesalahan kita yang sedang diperbaiki, dikuduskan. Kesadarannya. Iya, kesadaran. Ini semacam undangan untuk melihat disiplin bukan melulu sebagai hukuman atas kesalahan, tapi sebagai proses pemurnian yang positif. Proses yang didasari oleh kasih Allah yang tak terbatas kepada kita, kata sumber Anda. Ingat lagi tujuan akhirnya kayak di Ulangan 4 ayat 40 tadi, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, dan supaya lanjut umurmu. Semua muaranya adalah kesejahteraan. Kehidupan yang berkualitas, yang lahir dari kesediaan untuk dibentuk oleh kasih yang mendisiplinkan itu. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Melihat sentilan atau kesulitan hidup bukan sebagai bukti ditinggalkan Tuhan, tapi justru sebagai tanda dia lagi aktif bekerja, memperhatikan, ngebentuk kita jadi lebih baik. Tapi ini pasti butuh kerendahan hati yang besar ya, dan kemauan untuk terus belajar bukan? Ngakuin kalau kita nggak selalu benar dan butuh koreksi. Tepat sekali. Ini butuh pergeseran perspektif yang signifikan dari ngelihat diri sebagai objek penderitaan jadi subjek yang sedang dalam proses pembentukan. Dibentuk oleh sebuah kasih yang lebih besar dan lebih bijaksana. Proses ini tentu nggak selalu mudah atau instan ya, tapi potensinya untuk mengubah cara kita menjalani hidup dan merespon berbagai tantangan itu wah besar sekali. Kalau begitu, mari kita coba tarik kesimpulan utama deh dari pembahasan kita berdasarkan renungan yang Anda bagikan ini. Inti besarnya adalah kasih sejati, khususnya kasih Tuhan seperti yang digambarkan dalam teks-teks rujukan ini, ternyata nggak selalu identik dengan jalan tol yang mulus bebas hambatan. Seringkali, kasih itu justru aktif, proaktif mendisiplinkan kita. Dia negur, ngajar, ngoreksi, semua demi kebaikan dan pertumbuhan kita dalam jangka panjang. Analogi orang tua yang mengasihi anaknya tadi pas banget ya. Disiplin itu lahir dari keinginan terdalam untuk melihat si anak tumbuh jadi pribadi yang utuh dan baik. Bener. Kita udah lihat gimana pengalaman bangsa Israel di padang gurun yang penuh dinamika antara penyertaan, pengajaran, dan disiplin, terus penegasan yang lugas di kitab Wahyu, keduanya sama-sama mengarah pada gagasan sentral ini. Jadi, takeaway utamanya, seperti yang udah kita diskusikan ya, adalah adanya potensi untuk mengubah paradigma kita. Cara kita mandang teguran, koreksi, atau bahkan kesulitan hidup secara umum. Bukan lagi sekedar melihatnya sebagai penolakan atau hukuman, tapi membuka diri pada kemungkinan bahwa itu adalah bukti kepedulian ilahi. Bagian dari proses pemurnian yang dilakukan oleh kasih yang besar, setia dan punya tujuan baik buat kita. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, untuk Anda bawa pulang dan renungkan lebih dalam. Renungan tadi kan fokusnya pada gimana kita merespon teguran ya. Mari kita perluas sedikit refleksinya. Pertanyaan untuk Anda, bagaimana jika kita mulai mencoba melihat setiap gesekan, setiap tantangan, setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, bukan cuma teguran yang jelas ya, tapi semuanya. Bukan melulu sebagai hambatan atau nasib buruk. Gimana kalau kita mencoba melihatnya sebagai potensi kesempatan? Kesempatan dari sebuah kasih yang lagi bekerja, yang lagi mendisiplinkan dalam arti luas, yaitu membentuk kita jadi versi diri kita yang lebih tangguh, lebih bijak, lebih berkualitas. Coba Anda pikirkan, adakah area spesifik dalam hidup Anda saat ini di mana menerapkan perspektif baru ini, melihat tantangan sebagai bentuk kasih yang membentuk, mungkin bisa mengubah cara Anda merasa dan bereaksi terhadapnya? Semoga pembahasan mendalam kita kali ini memberi Anda perspektif baru ya, atau setidaknya bahan renungan yang berarti tentang kompleksitas dan kedalaman makna ASI. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.